Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Huwairi Setiawan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas penelitian tentang sistem keamanan sepeda motor melalui short message service menggunakan AVIAN microcontroller Atmega 8. Langsung saja, pada kali ini saya akan membahas 3 bab, yaitu bab pertama pendahuluan, bab kedua studi pustaka, dan bab ketiga metodologi penelitian. Yang pertama, latar belakang dari pendahuluan. Perkembangan teknologi saat ini beriringan dengan meningkatnya jumlah pemilik kendaraan roda 2 dan roda 4. Maka sistem pengamanan kendaraan menjadi kebutuhan yang cukup utama bagi pemilik kendaraan. Namun keamanan ini masih jauh dari sempurna, karena jika alarm atau pengeras suara tersebut dapat dilumpuhkan, maka tidak ada lagi indikator yang digunakan untuk memberikan informasi kepada pemilik mengenai kondisi kendaraannya. Kemudian setelah itu mesin kendaraan dapat dengan leluasa dioperasikan. Berdasarkan permasalahan ini, selain sebuah pengeras suara sebagai indikatornya, maka diperlukan juga sebuah media pengirim yang memiliki jangkauan yang cukup luas sebagai indikator pemberi informasi kepada pemilik kendaraan dan membuat agar mesin kendaraan tidak dapat dinyalakan. Langsung ke rumusan masalah. Dari rumusan masalah ini, berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat disusun perumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara kerja antara sistem dengan perangkat seluler saat menerima dan mengirimkan sebuah short message. Yang kedua, bagaimana mengembangkan sistem keamanan sepeda motor melalui short message service. Langsung ke tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah sistem keamanan sepeda motor yang dikontrol melalui perangkat seluler berbasis SMS, sehingga memberikan rasa aman bagi pengguna kendaraan yang ditinggal jauh dari area parkir dan memaksimalkan handphone dalam sistem otomasi dan pemanfaatan microcontroller yang saling bersinergi menghasilkan sebuah alat yang kreatif dan inovatif. Yang ketiga, ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini adalah suatu sistem pengontrolan keamanan di mana telepon seluler ini berfungsi untuk memberikan instruksi atau mengontrol sistem keamanan kendaraan menggunakan SMS, di mana instruksi yang dikirimkan melalui handphone diterima oleh perangkat modern serial dan diproses oleh microcontroller yang dapat menghidupkan buzzer dan menonaktifkan kendaraan. Langsung membahas ke bab 2, yaitu studi pustaka. Dalam studi pustaka ini saya akan membahas 4 definisi, yaitu yang pertama definisi short message service atau SMS, yang kedua definisi keamanan, yang ketiga definisi microcontroller, dan yang keempat microcontroller Atmega 328P. Yang pertama, definisi short message service. Short message service menurut Painem, SMS atau short message service merupakan sebuah layanan yang banyak diaplikasikan pada sistem komunikasi, memungkinkan dilakukannya pengiriman pesan antara terminal pelanggan dengan sistem eksternal seperti email, voicemail, dan lain-lain. Yang kedua yaitu definisi keamanan. Kata keamanan berasal dari Inggris security, asal dari kata Latin securus. Se berarti tanpa dan curus berarti kegelisahan atau tanpa kegelisahan, mengandung makna keamanan berarti pembebasan dari kegelisahan atau situasi damai tanpa resiko atau ancaman. Arti keamanan memiliki berbagai makna, termasuk untuk merasa aman dan dilindungi. Digunakan untuk menggambarkan situasi tanpa risiko atau worries. Yang ketiga, definisi microcontroller. Menurut Ibnu Malik, bahwa microcontroller adalah sebagai sebuah sistem komputer yang dibangun pada sebuah keping atau chip tunggal. Menurut Acep Saifullah, microcontroller merupakan komponen utama atau bisa disebut juga sebagai otak yang berfungsi sebagai pengatur pergerakan motor atau motor driver dan pengolah data yang dihasilkan oleh
komparator sebagai bentuk keluaran dari sensor mikrokontroller. Mikrokontroller merupakan sebuah prosesor yang digunakan untuk kepentingan kontrol. Mikrokontroller adalah alat yang menggerakkan instruksi yang diberikan kepadanya. Artinya, bagian terpenting dan utama dari suatu sistem terkomputerisasi adalah program ini sendiri yang dibuat oleh seorang programmer. Nah, yang keempat yaitu mikrokontroller Atmega 328P. Menurut Jiwo Haji Joko S dan Desi, mikrokontroller Atmega merupakan seri mikrokontroller 8 bit yang memiliki arsitektur AVR atau Alpha and Vigard RISC processor. Mikrokontroller Atmega adalah low power mikrokontroller 8 dengan arsitektur RISC. Mikrokontroller ini dapat mengeksekusi perintah dalam satu periode clock untuk setiap instruksi. Beberapa fitur dari Atmega 8 adalah 8K byte flash program, 5512 KB EEPROM. Dan bab 3 saya akan membahas metodologi penelitiannya. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimental yang mencangkup pertama studi literatur, kedua perancangan, ketiga pengembangan prototip dan pengujian alat. Langsung saja studi literatur. Studi literatur, metode ini dilakukan untuk mencari dan mendapatkan sumber-sumber kajian, landasan teori yang mendukung data-data atau informasi sebagai acuan dalam melakukan perencanaan, percobaan, pembuatan, dan penyusunan laporan. Yang kedua, perancangan. Perancangan pada tahap ini menggunakan diagram alur dan flowchart atau menggambarkan tahap-tahap penyelesaian masalah, prosedur, beserta aliran dan dengan simbol-simbol standar yang mudah dipahami. Yang ketiga, pembuatan prototipe. Pembuatan prototipe pada tahap ini dibuat sebuah prototipe alat untuk memodelkan perangkat lunak atau perangkat keras. Dalam menerapkan model prototipe ini menggunakan metode evolutionary. Karena pada metode ini hasil prototipe tidak dibuang tetapi digunakan literasi dengan berikutnya. Yang terakhir yaitu pengujian alat. Pengujian alat yang dipakai adalah pengujian black box atau black box testing adalah salah satu metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada sisi fungsionalitas, khususnya pada input dan output aplikasi. Nah, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum? Tahap pengujian atau testing merupakan salah satu tahap yang harus ada dalam sebuah siklus pengembangan perangkat lunak atau selain tahap perancangan atau desain. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan melalui 3 bab itu, yaitu pendahuluan dan studi pustaka, terakhir metodologi penelitiannya. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan.